Pada tahun 1980, di kota Baltimore, negara bagian Maryland, tampak seorang psikiater forensik jenius bernama Hannibal Lecter tengah menikmati sebuah konser orkestra dengan tatapan tenang namun misterius. Tetapi tiba-tiba dia mengalami sebuah kekecewaan. Kenapa? Ada satu nada fals, satu tiupan dari flute yang melenceng dari harmoni. Salah satu pemain orkestra bermain kurang sempurna, dan bagi Lecter yang memiliki kepekaan musik luar biasa, itu adalah bentuk kekecewaan. Nada itu halus, nyaris tidak terdengar oleh penonton biasa, tetapi tidak bagi Lecter. Kepekaan musiknya terlalu tajam. Bagi dirinya, kesalahan itu bukan sekedar gangguan estetika, tetapi sebuah pelanggaran. True hog of Epicurus is her. Malamnya, Lecter bersama dengan kerabatnya yang merupakan Dewan Simfoni mengadakan makan malam. Dewan Simfoni itu artinya mereka memiliki posisi penting dalam organisasi yang mengatur orkestra. Semacam orang dalam manajemen puncak, bukan pemain, tapi pengurus. Nah, ada salah satu dari mereka merasa bersalah. Katanya, ada salah satu musisi mereka masih terdaftar sebagai orang hilang. Dan itu adalah pria yang bermain flute, yang fals. Tetapi mereka kelihatannya tidak peduli. Orang ini mainnya fals jadi bodoh amat. Dia mau hilang atau tidak. Ada satu dari mereka bertanya, makanan yang Lecter hidangkan malam ini itu apa? Lecter berkata, jika dia memberitahu mereka, dia khawatir mereka tidak akan mau mencoba. Dan kita bisa tebak, makanan yang dihidangkan itu apa? Tidak lain tidak bukan adalah ya orang ini yang main fals. Well done, John. I'm sorry. For the symphony I feel a board. bit guilty enjoying such a lovely evening when still listed as a missing person. Let's face it, so does the man's playing. If I tell you, I'm afraid you won't even try it. Setelah makan sudah selesai, tiba-tiba datang seseorang bernama Will Graham. Dia merupakan seorang detektif khususnya di bidang kriminal profiling, menganalisis kepribadian dan pola pikir pelaku kejahatan, terutama pembunuh berantai. Graham minta maaf karena sudah larut malam datang ke sini. Tetapi ini penting, Graham berkata bahwa dia dengan Lecter berada di jalan yang salah selama ini. Semua profil mereka itu salah. Jadi Graham dan Lecter itu sedang bekerja sama untuk mencari pembunuh berantai. Lecter memberikan profil, orangnya cenderung gila dan mempunyai pengetahuan anatomi. Dokter yang dicabut izinnya, mahasiswa kedokteran yang gagal, staf kamar mayat dipecat. Semua ini didapat berdasarkan apa yang si pembunuh berantai simpan sebagai souvenir. Tetapi menurut Graham ini salah. Pembunuh berantai bukan mengoleksi bagian tubuh, tetapi memakannya. Kenapa Graham bisa tahu? Karena dia habis bakar-bakar bersama keluarga. Graham diajari oleh ayah mertuanya bagaimana cara memotong ayam panggang. Ayah mertuanya berkata bahwa bagian terlunak ayam itu adalah oyster, berada di belakang punggung. Di momen itu, Graham tiba-tiba terbayang 3 korban yang terbunuh. Dan setiap 3 korban tersebut, daging punggungnya itu tidak ada. Bukan cuma itu aja, hati, ginjal, lidah, limpa, semua ini sangat lunak dan cocok untuk dimakan. Dan semua ini hilang dari ketiga korban. Lecter terkejut. Dia berkata bahwa Graham merupakan seorang eidetik. Memori eidetik yaitu kemampuan langka untuk mengingat gambar, suara, atau objek dengan detail yang sangat jelas, seolah-olah masih melihat atau mendengarnya secara langsung bahkan setelah sumber aslinya itu tidak ada lagi. Contohnya gini, bayangin kamu sedang duduk di depan sebuah lukisan besar yang menampilkan pemandangan alam. Kamu menatapnya selama 10 detik sebelum seseorang menutup lukisan itu dengan kain hitam. Bagi kebanyakan orang, ingatan yang tertinggal hanya samar. Mereka akan berkata itu adalah pegunungan, ada danau, dan mungkin juga ada pohon cemara. Tapi bagi seseorang dengan memori eidetik, kejadian itu tidak berhenti ketika lukisan ditutup, justru sebaliknya.
lukisan itu tetap hidup dalam pikirannya. Dia masih bisa melihat dengan jelas 3 burung kecil berwarna hitam terbang di sisi kiri langit, 2 lebih tinggi dari yang ketiga, awan putih yang menggumpal, satu di antaranya mirip bentuk ikan paus. Di bawah pohon itu juga terdapat batu lonjong berwarna abu kehijauan dengan retakan kecil berbentuk seperti petir. Jadi, dia bisa menutup matanya dan melihat lukisan tersebut seolah-olah itu ada proyektor di otaknya. Di sini Graham agak bingung. Lecter merupakan psikiater forensik paling jenius yang Graham kenal. Kenapa Lecter tidak pernah terlintas di pikirannya bahwa pelaku memakan korbannya? Lecter berkata bahwa dia hanyalah seorang manusia dan manusia bisa berbuat kesalahan. Lecter ingin memperbincangkan kembali hal ini besok pagi. Jadi Lecter pergi mengambilkan mantel milik Graham. Graham pun keliling. Dia menemukan sebuah buku berjudul Le Rose Gastronomie. Sebuah buku berisi ensiklopedia kuliner klasik berbahasa Prancis yang sangat terkenal. Dianggap sebagai kitab suci dunia kuliner terutama untuk masakan Prancis. Graham membuka buku tersebut dan ada tulisan jeroan mewah. Disinilah Graham tersadar. Special Agent Graham. What an unexpected pleasure. Please. Well, we've been looking for someone with a crazy grudge and some kind of anatomical knowledge. He's not collecting body parts. He's eating them. He said the tenderest part of the chicken is the oyster. Every single victim lost some body part used in cooking. I'd always suspected as much. You are an eye detective. You're able to assume the emotional point of view of other people, even those that might scare or sicken you. You're the best forensic psychiatrist I know. I am only human. Well, perhaps I made a mistake. Won't be a tick. I don't want you to feel any pain. Like slipping into a warm bath. I'm like a king in this world. But every game must have its ending. Beberapa tahun kemudian, Graham sudah keluar dari biro dan Hannibal dipenjara seumur hidup. Terlihat, Graham sekarang hidup tenang di kota Marathon, Florida, bersama istrinya yang bernama Molly dan anak laki-lakinya. Datang orang dari biro dan dia bernama Jack. Jack datang ke sini untuk meminta bantuan Graham. Ada 2 keluarga dibunuh di rumah mereka di jelang bulan yang sama. Satu merupakan keluarga di kota Birmingham dan satu lagi merupakan keluarga di kota Atlanta. Jack berkata bahwa si pembunuh memecahkan cermin dan menggunakan potongan cermin tersebut. Si pembunuh menggunakan sarung tangan latex, tidak ada sidik jari, sepatu ukuran 11, golongan darahnya AB positif. Tahu dari mana? Soalnya di TKP ditemukan air mani dan ludah. Graham berkata bahwa dia tidak bisa membantu. Di biro sudah ada orang-orang jenius, orang-orang lulusan Harvard dan kampus ternama lainnya. Graham berkata bahwa dia tidak akan banyak berguna di sana. Dia sudah tidak memikirkan hal semacam itu lagi semenjak kejadian Lecter. Tetapi Jack berkata bahwa dia butuh Graham. Graham punya bakat, imajinasi, proyeksi, memori eidetik. Jack pun memberikan foto keluarga korban. Jack berkata bahwa di foto ini semuanya dibunuh dengan cara sadis. Si pembunuh membunuh keluarga Jacoby, keluarga yang ada di Birmingham, Sabtu malam 25 Februari di bulan purnama. Keluarga Leeds, keluarga yang ada di Atlanta, dibunuh beberapa hari lalu, 28 Maret, menjelang bulan purnama. Ada satu kesamaan di sini, dibunuh ketika bulan purnama. Nah, tandanya 3 minggu lagi sedikit akan ada bulan purnama dan berdasarkan data historis ini akan ada pembunuhan lagi di bulan purnama.
Graham setelah melihat foto korban keluarga mulai mempertimbangkan kembali. Malamnya Graham menjelaskan ke istrinya yaitu Molly bahwa dia akan pergi. Graham menjelaskan bahwa ada peluang dia bisa bantu selamatkan beberapa nyawa berkat obrolan dan negosiasi. Berjanji bahwa Graham hanya akan di belakang layar. Molly mengizinkan Graham pergi. I could help them save some lives. Will never see me or know my name. Where's the dog? No one heard barking. Pertama, Graham pergi ke rumah keluarga Leeds yang ada di Atlanta. Dia mulai menyelidiki rumah ini. Graham masuk ke kamar pasutri. Dia melihat darah belepotan di mana-mana. Graham menyimpulkan bahwa si pembunuh masuk dalam gelap lalu menyayat leher si suami, yaitu Charles Leeds. Itulah sebabnya kenapa ada darah belepotan di mana-mana. Setelah itu, si pembunuh menembak Valerie Leeds, sang istri, di perut saat bangun, melumpuhkan tetapi tidak membunuhnya. Dibiarkan saja agar melihat suaminya tewas. Setelah itu, si pembunuh pergi ke kamar anak-anak dan menembak mereka ketika mereka itu masih tidur. Si pembunuh menarik tubuh pasutri ke kamar anak-anak. Graham tersadar. Potongan kecil cermin dimasukkan ke kelopak mata para korban setelah mereka mati. Lanjut di hotel, Graham melihat semua foto yang ada di TKP. Graham mulai tercerahkan. Potongan cermin yang dimasukkan ke kelopak mata korban membuat mereka terlihat hidup. Si pembunuh ingin penonton. Dia mau mereka semua berbaris menontonnya saat dia menyentuh Valerie, si istri. Dan ya, terlintas lagi. Graham tersadar ada bedak. Graham kembali melihat dokumen dan benar ada jejak bedak di paha kanan Valerie. Dan tidak ada bedak yang sama saat pencarian di rumah mereka. Graham berkesimpulan bahwa si pembunuh membuka sarung tangannya sehingga bedak jatuh. Biasanya orang pakai sarung tangan latex dengan bedak supaya memudahkan pemakaian, supaya ketika dilepas itu nggak lengket. Graham juga berkesimpulan ketika si pembunuh memegang kelopak mata Valerie, si pembunuh tidak memakai sarung tangan. Pertanda pasti di kelopak mata Valerie ada sidik jari si pembunuh. Besoknya, Graham bersama dengan Jack pergi ke kepolisian Atlanta. Polisi-polisi di sana sangat terkejut. Kenapa? Karena Graham terkenal sebagai orang yang menangkap Hannibal Lecter. Graham menjelaskan ke semuanya bahwa pembunuhan ini itu tidak acak. Si pembunuh sangat terorganisasi. Korban wanitanya dipilih hati-hati. Jadi, target utama si pembunuh itu adalah si istri. Yang lainnya yaitu si suami dan anak-anak hanyalah pelengkap fantasinya. Nah, Graham bertanya soal anjing milik keluarga Leeds. Ternyata anjing tersebut mati karena ada luka tusukan di perutnya. Keluarga Leeds membawa anjing tersebut di sore hari sebelum mereka dibunuh. Tidak ada koneksi di sini. Korban keluarga yang ada di Birmingham, keluarga Jacoby, mereka tidak memiliki anjing. Polisi hanya menemukan kotoran kucing di lantai bawah, tetapi tidak ada kucing ditemukan. Graham memberikan opininya, mungkin kucingnya dibunuh sama si pembunuh secara diam-diam, lalu keluarga Jacoby pasti menguburkan kucing tersebut. Ada telepon dan itu info mengejutkan. Benar kata Graham, di kelopak mata Valerie terdapat sidik jari, yaitu jempol sebagian atau sebutannya partial thumbprints. Sidik jari jempol yang tidak lengkap, hanya sebagian pola sidik yang terlihat. Sidik jari terhapus sebagian karena gesekan, air, atau waktu. Graham keluar dari kantor kepolisian. Tiba-tiba ada reporter bernama Freddy dari perusahaan Tatler menghampiri Graham. Graham marah dan menyuruh Freddy untuk jangan mendekatinya. Kenapa Graham kesal? Karena Freddy pernah pergi ke rumah sakit ketika Graham dirawat lalu memotretnya. Sungguh tidak etis, orang lagi sakit habis ditusuk sama Lecter waktu itu malah dipotret untuk dijadikan berita. Karena menurut Graham sudah cukup,
Graham sudah memberikan partial thumbprints, dia mau pulang. Jack berkata bahwa Graham sejauh ini sudah melakukan pekerjaan bagus. Menurut Graham ini tidak bagus. Kerja bagus itu ketika dapat menyelidiki si pembunuh dan menangkapnya. Tetapi Jack berkata bahwa Graham dulu selalu berhasil menangkap pembunuh berantai. Graham berkata bahwa waktu itu dia tidak sendiri. Dia dapat bantuan dan itu adalah Lecter. Dan ya, Jack memberikan saran, yaitu meminta bantuan Lecter sekarang. Dan ya, besoknya Graham pergi menemui Lecter di rumah sakit jiwa Baltimore. Tell me, when you saw Lecter's murder... Frank, Mr. Graham, the first definitive analysis of Lecter will be... I let him kill me. Same atrocious aftershave you wore in court. Keep getting it for Christmas. Dr. Bloom sent me your article on surgical addiction in the Journal of Forensic Psychiatry. You who caught me. Do you know how you did it? I need your advice, Dr. Lecter. I have some ideas. I'm asking you to tell me what they are. Why should I? I need to file on this case. And there's another reason. Karena ingatannya yang kuat, Lecter berkata bahwa Graham masih menggunakan aftershave yang sama yang dipakai tahun lalu. Karena wanginya itu sama. Graham mengakui itu karena dia memang selalu mendapatkan aftershave yang sama setiap Natal. Lecter bertanya, apakah Graham tahu bagaimana dia menangkap Lecter? Graham berkata bahwa dia beruntung. Lecter tidak percaya dengan hal itu. Lecter merasa dirinya sangat superior jika dia tertangkap. Pasti karena kecerdasan lawannya, bukan keberuntungan. Sekarang ke kasus korban keluarga yang ada di Birmingham dan di Atlanta. Graham ingin tahu bagaimana si pembunuh memilih korbannya. Tetapi Lecter tidak langsung memberikan jawabannya. Lecter berkata bahwa kulit Graham itu sedikit agak kecoklatan, tangannya kasar, bukan seperti polisi lagi. Di sini Lecter tahu bahwa Graham sudah tidak lagi bekerja di kantor alias bukan polisi aktif, hanya melihat dari warna kulitnya. Lecter ingin Graham memberikan dokumen kasusnya dan dia akan beritahu apa yang dia pikirkan. Lecter ingin melihat dokumen ini sendiri selama 1 jam, jadi Graham pun pergi. Graham kembali. Lecter berkata bahwa si pembunuh merupakan anak yang sangat pemalu. Si pembunuh bisa saja cacat atau percaya bahwa dia itu buruk rupa. Terus ada pecahan di kelopak mata para korban. Ini dilakukan supaya si pembunuh bisa melihat dirinya sendiri di sana. Ini menandakan dia itu butuh validasi visual, semacam ritual untuk melihat dirinya melalui kematian. Bagaimana dengan para wanita? Lecter berkata bahwa ketika tewas, wanita yang dipilih si pembunuh hanya sebatas boneka. Namun sebelum mati, mereka adalah objek keinginan dan pemujaan. Karena hanya wanita hidup yang bisa menarik hasrat dan pengakuan visual si pembunuh. Artinya, keindahan wanita hanya bermakna jika mereka hidup. Setelah mati, tidak ada nilai, hanya properti. Lecter bertanya, bagaimana dengan halaman rumah? Graham berkata bahwa rumah korban memiliki halaman yang luas. Lecter bertanya soal halaman karena dia menduga pembunuhan ini mengikuti siklus atau ritual tertentu. Mungkin berhubungan dengan bulan purnama. Karena kalian tahu, pembunuhan ini terjadi ketika bulan purnama. Lecter berkata bahwa melihat darah di bawah sinar bulan terlihat hampir hitam. Graham meminta pendapat Lecter. Lecter berkata bahwa Graham berbau ketakutan di bawah lotion murah itu. Graham berbau ketakutan, tetapi bukan penakut. Graham takut pada Lecter, tetapi masih datang ke sini. Graham takut pada si pembunuh, tetapi masih mencarinya. Ketakutan adalah harga instrumen kita. Maksud Lecter untuk menjadi alat pencari kebenaran, empati, dan keadilan. Kita harus membayar dengan rasa takut. He's a very shy boy. Well, I'd love to meet him. You notice he smashes all the mirrors in the houses, not just enough to get the pieces he wants. What about the women? Dead? Mere puppets. What were the yards like? Big backyards. Fenced.
Some Ever hedges. seen blood in the moonlight? Well, it appears quite black. There will be more of them, of course. Victims stink of fear under that cheap lotion. You fear this shy boy, yet still you seek him out. Fear is the price of our instrument. You getting his face? Yeah. Stop it! Big romantic guy. Malamnya, Graham pergi ke rumah keluarga Leeds. Di sana, dia menemukan sebuah DVD berisi video kenang-kenangan keluarga Leeds. Video tersebut diambil oleh si suami. Dia merekam kehidupannya sehari-hari bersama istri dan anak-anak. Graham menonton video ini sampai habis. Besoknya, Graham pergi ke rumah keluarga Jacoby yang ada di Birmingham. Rumah ini sedang dijual. Terlihat pintu yang dibobol yaitu pintu atas, bukan pintu bawah. Graham mulai pergi ke halaman belakang. Di situ banyak pohon. Graham menemukan tutup bekas minuman kaleng dan ranting kayu yang patah. Pertanda, ada yang pernah ada di sini. Graham pun naik ke atas pohon dekat situ. Graham menyimpulkan bahwa si pembunuh pernah duduk di sini. Dia melihat anak-anak menguburkan kucing mereka. Lalu dia menunggu hingga malam. Terus Graham juga menemukan semacam simbol di pohon tersebut. Terus kita diperkenalkan kepada si pembunuh. Dia bernama Frenchy. Terlihat Frenchy sangat benci dengan neneknya. Karena dari kecil Frenchy selalu dihina sama neneknya. Neneknya selalu marah dan berkata bahwa dia tidak pernah melihat anak yang jorok dan menjijikan seperti Frenchy. Terlihat Frenchy sedang melakukan bench press sambil berkata, "Kamu menyakitiku, nenek." Udah gitu muka dia ditutupi dengan semacam kain. Setelah itu, Frenchy pergi ke kaca dan terlihat kacanya itu udah pecah. Frenchy mengambil gigi mayat lalu dia taruh di mulutnya. Frenchy pergi ke brankas dan dia mengambil jurnalnya. Jurnal tersebut Frenchy beri judul dengan nama Perhatikan Naga Merah Hebat. Frenchy mengambil jurnalnya untuk menempelkan koran berita yang di situ ada foto Graham dan foto tersebut dipotret oleh Freddy. Di jurnal, Frenchy juga menyimpan foto Lecter. Terlihat sepertinya Frenchy merupakan penggemar berat Lecter. Besok paginya, Graham kembali bertemu Lecter. Graham menjelaskan bahwa dia menemukan sebuah simbol di pohon dekat rumah keluarga Jacoby. Dan itu diukir oleh si pembunuh menggunakan pisau lipat. Graham juga menjelaskan bahwa si pembunuh memiliki alat kedua, yaitu gunting baja. Graham yakin bahwa si pembunuh membawa gunting baja bukan untuk masuk secara diam-diam ke halaman belakang. Karena gunting baja itu terlalu berat, terlalu aneh. Bagaimana dengan simbol? Studi Asia di Langley mengidentifikasi sebagai huruf Cina. Simbol itu ada di potongan permainan mahjong, melambangkan naga merah. Lecter berkata, dada Robin merah di kurungan membuat surga marah. Kalimat ini syarat simbolisme puitis dan Lecter memang suka berbicara seperti itu. Robin merah artinya burung kecil, simbol kelembutan, kerentanan. Kurungan artinya penjara, penahanan. Surga merah artinya ketidakadilan kosmik. Semesta terganggu oleh penderitaan makhluk polos. Ini bisa diartikan sebagai metafora untuk korban yang tidak berdosa dipenjara atau dikorbankan. Diri si pembunuh yang merasa tertahan, terkekang, dan akhirnya meledak dalam kemarahan berdarah. Bisa juga berarti si pembunuh merasa dirinya adalah Robin yang terkurung dan amukannya adalah pemberontakan terhadap surga itu. Lecter membantu dengan gaya sarkastik dan puitis mengarahkan Graham untuk melihat bahwa ini bukan soal pembunuhan biasa, tapi soal transformasi diri, tentang seseorang yang ingin menjadi lebih dari manusia. Good morning, Will. So nice of you to visit again. He had a second tool too, a bolt cutter. Too heavy, too awkward. Asian studies at Langley identified it as a Chinese character. Redbreast in a cage puts all heaven in array. Have you never felt a sudden rush of panic?
Because you failed to act on them until it was too late. He's refining his methods. He is evolving. It was only his first time. Already in Atlanta, he did much better. Dr. Lecter, face the wall. Graham pun pergi ke perpustakaan. Di sana dia mencari buku tentang Robin. Dan ada, judulnya itu Dada Robin Merah di Kurungan Membuat Surga Marah. Di sisi lain, Lecter diberikan telepon untuk menelpon pengacaranya. Bukannya menelpon pengacara, Lecter malah menelpon Universitas Chicago, Departemen Psikologi. Lecter berkata bahwa dia bernama Bob Greer dari Edwards Publishing. Lecter berkata bahwa Dr. Bloom memintanya mengirim salinan The Psychiatrist and the Law kepada Will Graham. Lecter berkata bahwa asistennya Dr. Bloom, psikolog di kasus Graham, seharusnya memberi dia alamat dan nomor telepon Graham, tetapi tidak dilakukan. Karena terdengar meyakinkan dan sopan, wanita itu yang ada di telepon memberikan alamat rumah Will Graham yang jelas seharusnya dirahasiakan. Ini memperlihatkan celah keamanan yang fatal. Betapa mudah informasi sensitif itu bocor karena manipulasi sosial atau social engineering. Ini memperlihatkan juga bahwa Lecter tidak butuh kekerasan untuk jadi berbahaya. Pikirannya aja itu emang udah berbahaya. Kembali ke Frenchy, dia bekerja di perusahaan bernama Chromelux. Chromelux adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan film dan foto, seperti cetak slide negatif dan gambar bergerak. Frenchy pergi ke ruang inframerah untuk mengambil paket inframerah. Di situ dia bertemu dengan seorang wanita bernama Reba, dan ternyata Reba tidak bisa melihat alias buta. Tiba-tiba datang Ralph. Dia mengajak Reba untuk pulang bareng karena di luar gerimis. Reba berkata, Ralph kan itu pakai motor, jadi mau hujan mau enggak ya sama aja. Reba berkata bahwa dia udah punya tumpangan. Secara halus, Reba menolak pulang bareng dengan Ralph. Ketika ingin pulang, terlihat Reba sendiri sedang menunggu bus. Frenchy pun menghampirinya dan menawarkan Reba tumpangan. Reba mau. Frenchy mengantar Reba ke rumahnya. Reba menawarkan Frenchy masuk dan Frenchy mau. Di sana, Frenchy ditawarkan makanan dan kopi. Karena Frenchy pemalu ya. Jadi di sana dia tidak banyak berbicara. Reba sampai bertanya, apakah Frenchy baik-baik saja. Besoknya ada kabar mengejutkan. Ditemukan catatan tersembunyi di sel milik Lecter. Semacam surat penggemar. Mungkin itu dari si pembunuh. Sekarang berita sudah menyebar. Orang-orang menyebut si pembunuh dengan sebutan si peri gigi atau Tooth Fairy. Kenapa? Karena si pembunuh selalu meninggalkan jejak gigitan kepada tubuh korban-korbannya. Surat ini sudah diamankan oleh FBI. Jack berkata bahwa Lecter tidak tahu kalau kita punya surat itu. Surat itu ditemukan saat pembersihan rutin. Tetapi Lecter terlalu pintar. Dia tahu apa yang terjadi. That would be Mr. Jacoby's surviving son by his first wife? I hate to ask. I know it's a pain in the ass. A note hidden in Lecter's cell. Sounds like a fan letter. Might have been mailed by the Tooth Fairy. Does Lecter know we have the note? Not yet. It was found during a routine cleanup. Pretty soon he'll start to wonder what's wrong. We gotta buy time, Jack. Listen up! We've got a note coming in on the fly. Aaron Fiber, latent prints, then documents. Yeah, of course I do. The thing is what I am becoming if circumstances permit. I hope we can correspond. They do like to sling demeaning nicknames, don't they? We can mash just a little. These could be the tips of T's here and here. 3 T's and an R in Tadler. Wants Lecter to answer him through the personal columns. That could be it. We're gonna need proofs of those pages. Taught him not to meddle. Forgive the stationery. Catalog got an ad order signed 666. Baltimore postmark on the envelope. And John 622, 816, 91, Luke 17. Graham bersama yang lain sekarang tahu Tooth Fairy menyuruh Lecter berkomunikasi dengannya lewat kolom pribadi. Kolom pribadi biasanya ada di surat kabar dan memuat pesan pendek
yang dikirim secara anonimus. Itu bisa berupa kode, puisi, atau pesan samar ditujukan ke orang tertentu yang tahu maksud tersembunyinya. Kenapa ini cocok? Karena Lecter paham bahasa simbolik dan kode. Dia bisa menyisipkan pesan ke pembunuh tanpa mencolok. Jack berkata bahwa perusahaan Tatler mendapat pesanan kolom pribadi nomor 666. Membaca kolom pribadi tersebut, Graham tahu itu adalah tulisannya Lecter. Di situ ada kode. Lecter menulis, temukan bantuan di Yohanes bab 6 ayat 22, bab 8 ayat 16, bab 9 ayat 1, Lukas bab 1 ayat 7. Kode ini bukan kode Injil. Kenapa? Karena di surat Lecter disebutkan Galatia bab 15 ayat 2. Sedangkan di Alkitab, Galatia hanya ada 6 bab, bukan 15 bab. Jadi kode ini hanya bisa dipecahkan jika kita tahu buku yang digunakan Lecter dan Tooth Fairy itu apa. Soalnya Lecter dan Tooth Fairy kemungkinan sudah sepakat sebelumnya bahwa mereka akan menggunakan buku tertentu sebagai referensi bersama. Sudah pasti buku yang dipakai itu adalah buku yang Lecter punya di selnya. Jadi sudah bisa dipersempit nih. Malamnya kode Lecter yang dikirim ke Tooth Fairy itu sudah dipecahkan dan ternyata itu adalah No, he's got Galatians 15:2 here. Galatians only has 6 chapters. In a mental hospital, I would think drugs. No. If the Tooth Fairy picked the book, then it's something he knew Lecter would have in his cell. Ask them to meet me with pictures of his bookshelves. Where? The library. Lloyd Bowman, I solved the code. Ram Home, Marathon, Florida. Save yourself, kill them Give all. the bastard your home address. Wait, Will? Will! Mom? You'll be safe here. Crawford's brother owns this place. Sorry. Ya, kode tersebut ternyata adalah alamat rumah Graham. Dengan sergap, Graham langsung menyuruh kepolisian untuk pergi ke rumahnya dan menyelamatkan istri dan anaknya. Untuk sementara, Molly dan anaknya Graham tinggal di rumah kakaknya Jack. Sebagai hukuman, semua barang-barang yang ada di sel milik Lecter diambil. Bahkan toilet seat juga diambil. Jadi toilet tempat Lecter boker itu nggak bisa ditutup sehingga mungkin ruang selnya akan bau tai. Untuk memancing lawannya keluar, Jack dan Graham memanfaatkan Freddy. Graham memberikan Freddy berita panas eksklusif. Graham berkata bahwa Tooth Fairy itu jelek dan dia itu impoten dengan lawan jenis. Artinya dia itu gay. Dia melecehkan korban prianya. Graham juga berkata, berdasarkan spekulasi, Tooth Fairy merupakan orang hasil perkawinan sedarah, incest. Graham menjelaskan yang bilang Tooth Fairy hasil perkawinan sedarah itu adalah Lecter. Jadi ya, Graham secara langsung berkata bahwa investigasi ini itu dibantu sama Lecter. Graham juga berkata bahwa Lecter merasa terhina karena orang kelas bawah seperti Tooth Fairy menganggap diri dia itu setara dengannya. Graham pun dipotret supaya fotonya itu nanti bersama dengan tempat tinggalnya kelihatan di surat kabar, di koran, di majalah. Malamnya apartemen ini dijaga oleh polisi, ditaruh penembak jitu di atap terdekat. Graham juga dapat pengawalan ketat 24/7 kemanapun dia pergi. Di sisi lain, Frenchy melihat surat kabar tentang Tooth Fairy. Setelah membaca surat kabar tersebut, di berita dirinya disebut impoten dan hasil kawin incest, disebut sebagai pria gay. Dia marah. Apa yang dia lakukan bukan mengincar Graham, tetapi Freddy. Freddy diculik. Bangun-bangun dia sudah berada di kursi dan tidak bisa bangun karena dilem. Frenchy menunjukkan dirinya. Terus dia membuka bajunya dan menunjukkan tato punggung miliknya, yaitu tato naga merah hebat. Terus juga Frenchy memperlihatkan karyanya, yaitu keluarga-keluarga yang dia bunuh. Di sini Freddy minta ampun. Dia berkata bahwa dia disuruh sama Graham untuk membuat berita tersebut. Tetapi apa yang dilakukan Frenchy, kalian bisa tebak. Where am I?
According to you, I'm a vicious, perverted sexual failure. And then all my readers could understand too. Open your eyes! Oh, God! See now? Yeah, I see. See? Please, no. No? No what? Tell me to lie, Graham. I am the dragon, and you call me insane. Hello? Freddy meninggal terbakar hangus. Di TKP tempat Freddy meninggal juga ditemukan sebuah kaset berisi suara Freddy itu disiksa. Di sini Graham merasa bahwa dia harus kembali ke Baltimore bertemu dengan Lecter. Jack tentu bingung. Kenapa Graham mau pergi ke sana setelah apa yang Lecter lakukan kepadanya? Lecter memperingatkan Graham. Pertama, Tooth Fairy membunuh hewan peliharaan lalu keluarga. Freddy adalah hewan peliharaannya Graham. Graham berkata bahwa istri dan anaknya dia sekarang itu aman. Lecter berkata bahwa tidak ada seorang pun yang aman jika berada di sekeliling Graham. Tetap aja, walaupun Graham sudah diperingatkan, dia tidak peduli. Graham berkata bahwa jika Lecter membantu, dia akan mendapatkan hak istimewanya kembali. Buku-buku serta lukisan miliknya akan kembali ke sel miliknya. Ditambah akses komputer ke arsip AMA atau American Medical Association. Arsip AMA mengacu pada rekaman medis, psikologis, atau evaluasi profesional milik seorang dokter. Dalam hal ini adalah Hannibal Lecter. Lecter menerima tawaran ini. Seperti biasa, dia ketika memberikan jawaban itu tidak pernah mentah-mentah memberikan. Dia menggunakan teka-teki. Lecter berkata bahwa Graham menatap tetapi tidak melihat. Perubahan adalah kuncinya. Naga manusia, keburukannya berubah karena kekuasaan. Cari tato yang jelas dan operasi bedah terutama di wajah. Jawabannya ada di depan mata Graham. Lecter tidak mau memberikan jawaban lagi. Dia mau jika Graham membuatkannya makan malam spesial dan menonton pertunjukan. Baru pertama kali kita melihat Frenchie senyum. Dan itu ketika bersama dengan Reba. Frenchie mengajak Reba pergi ke dokter hewan. Di sana ada macan. Ya, Reba ditawarkan untuk meraba macan tersebut dengan tangannya sendiri. Pengalaman tersebut membuat Reba senang. Setelah itu, Frenchie mengajak Reba pergi ke rumahnya. Ya, untuk menyalakan hasratnya, Freddy menonton kaset video keluarga Leeds. Dia melihat Valerie dulu supaya bisa terangsang. Lalu dia salurkan hal itu kepada Reba. Setelah melakukan itu, Frenchie terbangun dan dia melihat Reba itu sudah tidak ada. Frenchie panik. Dia mulai gila. Bahkan sempat ingin menembak dirinya sendiri. Frenchie juga berkata ke lukisan naga merah, hebat, bahwa dia tidak akan memberikan Reba kepadanya. Artinya Frenchie tidak mau membunuh Reba karena Reba merupakan wanita yang baik. Frenchie mengantar Reba pulang. Reba mulai merasakan bahwa Frenchie itu sedang marah. Frenchie berkata bahwa dia akan berpergian, jadi tidak akan bisa bertemu lagi dengan Reba. Karena dari perlakuannya, sepertinya Frenchie sudah tidak suka lagi dengan Reba. Reba pun sedih dan dia pulang. Di sisi lain, terlihat sesuai apa yang dijanjikan. Lecter diberikan pelayanan khusus, yaitu makan malam. Sementara itu, Graham menonton kaset keluarga milik Jacoby. Graham diberikan saran oleh Lecter untuk melihat mereka hidup. Jawabannya tepat di depanmu. Artinya, ada sesuatu tentang film rumahan ini. Ada sesuatu tentang kaset video ini. Besoknya, yang dilakukan Frenchie itu benar-benar di luar nalar. Dia pergi ke museum, melihat lukisan asli naga merah hebat, karya William Blake, lalu melakukan ini. It's so nice to finally be able to connect the face with the name. So vivid. Do you still have the Jacoby's check stubs and credit card statements? About the padlock, he knew about the pane of glass. Oh, Jesus. It's
Chromolux. Maybe he's trying to stop. Setelah menonton semua kaset ini, Graham sangat bingung. Hewan peliharaan keluarga Leeds dan Jacoby itu tidak memakai ikat leher, tapi Tooth Fairy tahu bahwa itu milik mereka. Tooth Fairy juga tahu soal gembok yang dipakai, tahu juga tentang panel kaca. Dia tahu tata letak, dia tahu bagaimana caranya masuk. Pertanyaannya, bagaimana Tooth Fairy tahu semuanya? Disinilah Graham tersadar bahwa Tooth Fairy mempunyai kaset keluarga ini, dan kaset ini dibuat di perusahaan bernama Chromolux. Dalam perjalanan, Jack memberikan info bahwa ada orang yang menerobos masuk museum dan memakan lukisan naga merah hebat. Anehnya, ada 2 orang wanita saksi, tetapi mereka tidak dibunuh. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak dibunuh? Padahal mereka melihat wajah asli Tooth Fairy. Graham berkata karena mungkin Tooth Fairy ingin berubah. Malamnya, Frenchie kembali ke tempat kerjanya, Chromolux. Di sana, dia melihat ada Graham dan Jack, jadi dia langsung pergi. Jack dan Graham datang ke sana tidak semata-mata langsung mendapatkan infonya. Kenapa? Karena pemilik perusahaan berkata bahwa semua informasi pekerjanya itu merupakan privasi, dan ini semua bisa diberikan infonya jika ada surat pengadilan. Tentu ini makan waktu yang lama. Graham pun berkata bahwa dia hanya mencari 1 orang. Prianya itu kulit putih, umurnya 25 sampai 35 tahun. Tangan kanan, nggak kidal, rambutnya itu coklat. Orang ini sangat kuat, seperti binaragawan. Dia mungkin punya semacam cacat wajah, seperti yang dikatakan Lecter. Ada operasi bedah, terutama di wajah. Dia mengendarai van atau truk panel. Ya, si pemilik perusahaan berkata bahwa itu terdengar seperti salah satu orang yang bekerja di sini yang dipanggil Mr. D. Pemilik perusahaan berkata bahwa Mr. D itu bernama Frenchie Dollarite. Dia merupakan manajer layanan teknis. Dia mengurus peralatan transfer rekaman. Graham bertanya, apakah itu tandanya dia punya akses ke rekaman video rumah orang? Pemilik perusahaan berkata bahwa itu benar. Frenchie punya akses ke semua rekaman yang masuk ke sini. Graham tersadar bahwa ini adalah orang kita. Kalian harus tahu kenapa Frenchie memakan lukisan naga merah hebat. Karena memakan adalah tindakan ritualistik dan simbolis, seperti ingin menyerap atau menguasai kekuatan itu, lalu menghancurkannya dari dalam dirinya sendiri. Ini menandakan bahwa dia sedang berjuang untuk bebas dari identitas naga merah yang telah mengendalikan hidupnya. Ketika Frenchie mulai menjalin hubungan dengan Reba, wanita tunanetra yang tulus dan lembut, dia mulai merasakan kemanusiaannya sendiri. Reba membuatnya merasa dicintai dan diterima. Ini menimbulkan konflik batin. Sisi manusianya mulai melawan sisi naga merah. Frenchie jadi merasa bahwa dia bisa sembuh, bahwa dia tidak harus menjadi monster. Tetapi semuanya berubah ketika Frenchie pergi ke rumah Reba dan melihat Reba itu dicium oleh Ralph. Thanks for dinner, Ralph, and thanks for letting me vent. Hey, look, no problemo. Me weak, and then you hurt me. Frenchie cemburu, menembak Ralph, lalu membawa paksa Reba. Dan ya, awalnya Frenchie ingin menyerahkan Reba ke naga merah. Tetapi dia tidak bisa. Dia sudah terlanjur jatuh cinta. Jadi, ini yang terjadi. Please don't let him have me. I know you like me. Take me with you. Sage Magnum, do you know what it'll do? You felt so good. So bad. I can't let that happen. I have to shoot you. I can't do it. I can't do it. That's the clock. Bring the clock to the door. There. He's dead. All right. I should have known. Oh, no, sometimes you don't want to.
Except your hair. Get some rest. You're gonna be fine. Reba keluar, dia menjelaskan ke polisi bahwa Frenchy sudah mati menembak dirinya sendiri. Graham mencoba masuk tetapi rumah sudah terbakar habis. Graham menenangkan Reba. Graham berkata bahwa masih ada jiwa kemanusiaan di dalam diri Frenchy yang hanya hidup karena Reba. Graham juga berkata, Reba mungkin sudah selamatkan sejumlah nyawa karena menunda perbuatan Frenchy yang jiwa kemanusiaannya itu terbangun. Graham juga bercanda dengan Reba sehingga membuat Reba senyum dan membaik. Jack memberikan jurnal milik Frenchy kepada Graham. Jurnal ini ditemukan di rumah Frenchy. Graham membacanya dan dia merasa kasihan. Graham bercerita ke Molly bahwa Frenchy itu tidak terlahir sebagai monster. Dia dilecehkan selama bertahun-tahun. Tiba-tiba Jack mendapat telepon dari dokter otopsi. Ternyata sisa tubuh yang ditemukan di reruntuhan rumah terbakar milik Frenchy itu bukan tubuhnya Frenchy. Terus tubuhnya siapa? Ternyata itu adalah tubuhnya Ralph. Frenchy berpura-pura bundir ternyata. Pinter sekali. Sekarang dia ada di mana? Sudah pasti dia ada di rumah Graham. Frenchy sudah menyandra anaknya Graham. Tetapi karena Graham sudah tahu kelemahan Frenchy, dia tahu apa yang harus dilakukan. Bukannya merengek agar anaknya dilepaskan, Graham malah memarahi anaknya. Terlihat anaknya ngompol karena ketakutan. Graham marah dengan berkata bahwa anaknya jorok sekali, anaknya pengecut, anaknya banci. Di sini Frenchy teringat masa lalunya. Neneknya selalu melakukan hal yang sama, memaki-makinya. Jadi anaknya Graham dilepas, lalu dia menyerang Graham. Found in the rubble. They're not dollar hides. What are you talking about? He was looking for a Chromalux employee named Ralph Mandy. It's dollar hide, Will. He's still alive. Do it now, Gumshoe. You can watch. Then I'll take care of you. Never seen a child as disgusting as you. Don't cry at me, you little faggot! Apologize! No one will ever love me. Molly, get down! Hannibal Lecter. Says she's from the FBI. What is her name? Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini seperti biasa, like, share, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih guys dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.